Kering. Dah? Arsi. Yuk, apa pertanyaannya? Yang penting apa? Ayo. Terima kasih teman-teman udah hadir siang hari ini di launching klipnya Arsi gitu. Tadinya tuh Di mana Bun tempatnya ini Bun? di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading apa namanya? Kelapa Gading. Klub Kelapa Gading. Aku juga senang banget karena aku tadinya sempat mikir kan, aduh tempat piknik di Jakarta masih ada nggak sih gitu. Dan temanya lagu ini tuh kan seperti kayak Arsi tuh ngajak teman-temannya untuk kita tuh kalau ngumpul jangan main gadget terus, ya kak ya. Jangan main gadget terus, jadi kayak masih bisa chit chat, main gadget tapi di atasnya gadget. Jadi maksudnya, tapi kan kadang-kadang kan kita aja yang udah umur-umur gini kalau ketemu temen semua pada begini, jadi kayak udah nggak ada waktu buat ngobrol. Dan aku pengen banget kayak anak-anak ini kalau kumpul mereka lari, main, mereka punya activity lah. Dan aku happy-nya tuh kalau misalnya piknik kayak gini tuh mereka bisa Ya piknik, bukan berselancar, tapi piknik. jadi mereka Benar apa salah? mereka bisa apa ya, bisa main-main, bisa makan bareng, bisa semua gitu, tapi dikemas sama lagu yang ada kayak K-pop, kekinian gitu, karena artinya udah nggak mau katanya lagu anak-anak banget, nggak mau, tapi ini tetap ada unsur anak-anaknya ya. Tapi ini baru pertama kali denger lihat movie MV-nya nih Arsi nih. Gimana pas tadi lihat? Surprise nggak sih? Surprise nggak sih? Kaget, terus surprise banget sih, aku speechless. Kayak aku bisa kayak gini, aku seneng sih. Gak nyangka gitu ya. Ya, mungkin ada persiapan lain nggak sih Arsi untuk bikin lagu lagi atau ngedance lagi sama Ya nggak teman-teman? boleh berhenti Mas. Kalau banyak lagu, kita akan terus berkarya. Mungkin malah film mungkin. Oke. Ya kan? Kemarin dia lucu deh gini, bunda aku nggak suruh main film aja, kenapa kak? Aku tuh nangis gampang banget. Sih. Aku jago nangis. Terus kalau acting nanti apa yang kamu pikirin? Ada yang aku pikirin tapi aku nggak bisa bilang ke bunda, nanti bunda jadi sedih katanya gitu. Jadi kayak dia ada satu imajinasi di kepala dia yang kalau dia ingat kejadian itu dia nangis. Iya, Tapi dia nggak mau boleh main cerita. handphone kayaknya. Oh bukan ya? Oh bukan, maaf salah. Boleh tahu nggak Pak? Boleh tahu nggak? Nggak boleh dong. Aku aja nggak dikasih tahu, yang masuk kasih tahu. Jadi biar aja itu nanti buat kunci dia, katanya kalau nangis kalau dia mau main film. Temen aku lagi biasanya sama Oh ya. lagi. Mungkin nanti temanya juga Pink Bunda sendiri yang menyesuaikan dengan Arsi. Sebenarnya Besok aku rubah hijau. Sebenarnya ini tema kita hari ini, temanya ya lebih ke piknik aja yang santai, terus nggak mau pakai karena pasti takutnya ada, tapi nggak sih, dari tadi nggak ada nyamuk, aneh. Aku juga alhamdulillah sih. Yang tempat ini bagus. Terus tempatnya adem, terus sekarang tempat piknik sekarang di Jakarta tuh ternyata susah ya. Tapi ada kemarin beberapa juga di selatan yang lumayan bagus, cuma kalau dipakainya di weekend mereka udah rame, jadi kita nggak bisa fokus. Kalau ini kan dia kayak clubhouse gitu, jadi bisa piknik juga, bisa ada aktiviti lain juga. Ada lagi. Bud, tadi soal tawaran film belum ada yang masuk. Ada beberapa kali, cuma Tawaran film Arsi ada beberapa. Cuman memang kan dia masih sekolah, lebih fokus. Satu, karena main film memang dengan teknologi baru film nggak terlalu seperti zaman dulu. Tetapi dianya sendiri, bukan kita. Makanya aku bilang bahwa orang tua nggak boleh genit. Orang tua jangan genit. Bahwa ini semua yang mengerjakan adalah Arsi. Kita nggak bisa push dia. Nggak bisa. Ini bukan zamannya lagi kayak zaman saya. Orang tua yang mau, kau bisa jadi gini ya, bisa jadi gini ya. Nggak. Hari ini nggak begitu cara hidup dia. Karena dia akan hidup memang sendiri next time. Saya juga sendiri hari ini di Jakarta, saya berangkat dari Jember. Nanti dia akan sendiri menjalankan. Makanya bahwa saya bilang, kamu senangnya bagaimana silakan jalankan dengan hati gembira. jadi kemarin 2 kali dapat tawaran itu bentrok sama kayak 21 hari, tapi bener-bener hari sekolah. Jadi dia kayak nggak mau, bun aku Masih 21 mau sekolah, hari misalnya. gitu. Mudah-mudahan pas lagi liburan Happy ya, kalau sekolah. ketemu bestie. Bagus lah suka sekolah daripada aku dulu nggak suka sekolah. Daripada saya suka ke sungai. Kalau dibangunin pagi nggak suka, bukan nggak suka sekolah, karena aku tahu ke sekolah aku pasti zaman SD tuh dibully, jadi aku lebih baik nggak masuk. SMP sih, kalau SD aku malas bangun pagi. Kalau mereka enggak nih, happy banget kalau Senang sekolah dia, happy. Alhamdulillah kan.
kepingin sih Arsi sebetulnya punya karya. Tadi udah lihat tuh klipnya, bagus gak? Keren. Itu dia belajar dance juga aslinya dia lebih bagus dance-nya kalau nggak pas nyanyi. Karena kalau pas nyanyi dia harus mikirin nyanyinya sama dance-nya dan dia agak ini. Tapi kalau pas dia lagi dance-nya doang tanpa nyanyi itu dia lebih power banget ternyata sih. Mau jadi dancer juga katanya. Kalau untuk dance sendiri ada pelatih khusus nggak, Mbak? Ada, kita coaching dia sama Miss Novi itu sampai 1 bulan, beberapa kali pertemuan untuk bisa di klip kemarin. Nanti juga kita bakalan bikin video-video dance juga. Tadi dance juga ada yang audisi juga ya Bunda mungkin? Ada yang daftar 200 lebih, terus kita ambil 30, dari 30 jadi 6. Tadinya mau 4, tapi yang 2 kayak bagus juga. Kita ambil yang ukurannya dari yang kecil, untuk kita dari Arsi, se-Arsi sama di atasnya Arsi. Pemilihannya sulit nggak sih untuk yang para dancer ini yang... Aduh, kalau dancer mah gampang karena mereka jago ngedance dan mereka punya bakat memang dancer. Jadi mudah. Cuma ya ada satu yang kita selipin, saudara kita tuh Maria. Kenapa kita pakai? Karena dia jago banget Tapi dance-nya. jago. Tapi Itu dia meskipun bukan saudara, meskipun ordal gitu dia jago. meskipun ordal, tapi dia dancer jago. Terus teman-temannya Arsi di kelas dari 15 anak itu di audisi juga sampai dapatnya 1 gitu. Karena kalau dulu semua teman kelasnya Arsi kan nggak mungkin. Jadi di ini yang 4 baru the real dancer. Udah ya, ini kan udah 6 singlenya Arsi nih. Kapan nih OTW dibikin album nih Mas Anang nih? Ya, sebetulnya sekarang kepinginnya setelah single ini mendapat sambutan baik, saya rasa nanti dengan tim kita akan membaca bagaimana perkembangan dalam 1 bulan atau 3 bulan ya. Per quarter akan kelihatan gitu ya, per 3 bulan akan kelihatan. Mungkin akan lagi langsung berlanjut dengan mungkin 1 single lagi, mungkin akan jadiin album. Ini kan makanya tadi Arsi diajarin berproses. Saya kepingin dia berproses betul di dalam berkarya ini. Makanya dia lagu pertamanya, kedua nggak gampang. Dia nggak mudah dalam perjalanan ini. Makanya ini saya kepingin juga dia belajar. Makanya ini nanti apakah udah ya aku kepingin jadiin 1 CD. Emang kamu tahu CD dari mana? Saya akan selalu tanya, kenapa kamu bikin itu? Untuk apa kamu bikin itu? Karena biar dia memahami industrinya seperti ini berkembang terus. By the way, ini Mas Ana lagi positif tipes loh. Ini nggak ada urusan kesehatan. Katanya di semua ada obatnya. Kita Keren habis ini banget mau Bun. ke rumah sakit. Jadi kan semalam harusnya dirawat dua-duanya. Mas Anang, cuma pas dicek Mas Anang ini udah tipes gimana? Jam 1 malam tuh kalau nggak salah dikabarin ya, pas aku juga lagi menggigil. Kita bilang udah kita harus buat-buatin buat Arsi, baru habis itu kita, karena kalau bukan gejala tipes kan, kalau udah tipes tuh harus dirawat karena udah hampir 3 minggu. Tapi kalau nanti bahagia Arsi tahu-tahu hari ini peminatnya semakin banyak, mudah-mudahan bisa sembuh. Amin. Karena yang penting itu adalah pikiran. Pikiran itu menyembuhkan segala itu. Bun, berarti ini genre baru buat Arsi ya Bun ya? Di lagunya. Dari mana? Ada wartawan mana nggak diundang itu suaranya nggak ada. Nggak diundang boleh nggak? Boleh nggak? Kangen ya kangen. Kenapa tadi Mas Ojan? Ini genre terbaru di lagu Arsi Pak. Sebenarnya ini perjalanan musik baru. Karena makanya aku bilang Arsi berproses dalam menikmati lagu pun berproses. Sampai dia menyenangi lagu. Kenapa? Kamu kenapa suka lagu musik saya begini, lagu kayak begini itu maksudnya? Karena yang lagi hype dan habis itu aku memang suka banget sama K-pop. Berarti Arsi akan mencoba setelah belajar K-pop akan membuat Indonesia pop. Ya, betul. Mas Anang, Ya. pengalaman sebagai musisi juga ya. Apakah itu mengarahkan jalannya Arsi? Iya. Makanya aku bilang bahwa Iya. Oh iya boleh. kita waktunya untuk waktu saya maksudnya, waktunya saya melihat Arsi harus berproses. Aku tidak ingin Arsi terlalu pragmatis dalam berkarya, dalam mencapai sesuatu dengan infrastruktur yang semakin lengkap. Tapi dia harus tahu prosesnya bapaknya, belajar mengerti. Makanya saya bilang sama bundanya, tolong ajarin dia berproses, berat. Karena nanti dia akan lengkap dengan dia menemukan infrastruktur yang semakin Indonesia adalah negara
negara maju di dunia sekarang. Artinya ke depan jauh lebih maju lagi. Artinya kalau RC tidak benar memahami proses, nanti takut dia nggak kuat dalam perjalanan. Tapi pola asuh kayak gitu diterapin ke dia juga. Aduh, kalau kakaknya ini prosesnya udah ampun-ampun. Dia kan beda genre. Dia kan, saya bilang bahwa Azriel dia jiwanya punya seniman, cuman kognitif senimannya dia nggak bentuk, dia nggak jalani. Jiwa lahir ada DNA ku ibunya gitu ya, dia punya DNA seni, tapi mungkin dimanfaatkan ke yang lain, memahami sesuatu dengan cara seni. Mungkin bisa aja dia punya keinginan untuk jadi produser, mungkin dia bisa jadi ya memperjuangkan bagaimana musik industri Indonesia terus berjaya di negara. Mungkin bisa. Banyak hal yang bisa dipergunakan bagi dia untuk dilakukan. Karena dia kan jiwanya politik. Memang senangnya politik. Ada lagi. Udah cukup.